Karena Tuhan mau kita mengerti caranya, sehingga pada waktu kita mengerti dan menangkap dan mempraktekannya, hati Tuhan itu, terima kasih Tuhan, Engkau meneguhkan apa yang harus hamba sampaikan. Karena hatimu Tuhan, sebenarnya Engkau sudah sangat rindu Tuhan untuk mengenapkan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau sudah siap di bagian-Mu. Hanya buat setiap kami mengerti malam hari ini bagian kami Tuhan. Karena bagian-Mu tidak pernah keliru, tidak pernah terlambat. Semua bahkan sudah Kau antrikan sedemikian rupa. Hanya saja buat kami mengerti bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau boleh berbicaralah, beri pemahaman ini supaya kami mengerti dan menangkap dan mengalami Engkau tidak tertunda lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Pada waktu tadi kita menyanyikan lagu yang terakhir, di hati saya ini seperti roh Tuhan itu apa ya saudara, loncat. Dan seperti Tuhan meneguhkan, nah, sebenarnya ini hatiku. Aku ingin, bukan mungkin hanya Engkau mengikuti aku. Dan bahkan saya percaya di antara saudara ada yang juga mengikuti di dalam kegerakan demi kegerakan. Saya adalah orang yang bergerak, saudara. Dalam tahun ini Tuhan sudah bawa lagi mulai ke pulau-pulau. Dan kami berangkat pergi ke Nias, Tentena, dan bahkan ke Biak. Dan sejujurnya saya melihat Tuhan dan lawatannya sangat luar biasa, saudara. Pertama kali saya benar-benar melihat, saudara, bagaimana orang yang lumpuh, saudara, dengan kakinya yang kecil, yang ditandu, saudara, dan dia sama sekali tidak bisa bangun, dan ditaruh di depan mimbar. Saya tahu teman-teman saya pada melongo, saudara, siap, karena mereka sebenarnya hanya mengundang yang sembuh untuk di mimbar, saudara. Tetapi yang dikirim, saudara, yang belum sembuh, saudara. Dan pada waktu itu bahkan kamera, ada berapa kamera itu, semua diarahkan kepada yang lumpuh itu, saudara. Tetapi ternyata itu diizinkan Tuhan supaya Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Pada waktu setiap orang lagi menunggu menanti diam, saudara, apa yang akan terjadi. Dan tiba-tiba salah satu pemimpin kami berkata, ini bukan kebetulan. Kalau kita mau melihat Tuhan menyembuhkan, mari arahkan tanganmu, saudara-saudara yang ada di lapangan, arahkan tanganmu kepada orang ini. Kita mau sepakat Tuhan menyembuhkan. Amen. Dan saudara tahu, kira-kira itu ada sekitar mungkin 5-6 ribu, saudara. Dan bahkan saya tahu teman-teman saya hanya mendoakan dari jarak jauh, saudara. Karena mereka belum merasa ini ya. Cuma gak ada orang yang tahu, saudara. Dan kebetulan ada orang-orang yang mengantri. Mereka ngantri kenapa, saudara? Mau kesaksian. Karena setelah ada doa massal, ada yang mengalami kesembuhan dan mereka ngantri. Satu di antara mereka yang ngantri, saudara, naik ke panggung tanpa disuruh, saudara, gandeng, saudara, yang lumpuh, saudara,
Dua tangannya diambil, diangkat, dan mulai digandeng. Dari awal cuman berdiri begini saudara, sebenarnya kakinya kecil. Tapi karena saya melihatnya dari jauh saudara, saya melihat awalnya waktu ditidurkan putih semua, saya pikir ini kayak dipocong saudara. Karena putih semua. Dan karena kebetulan LCD-nya jelek saudara. Jadi daya cerahnya itu rendah, sehingga tidak terlalu kelihatan. Tapi tiba-tiba dia bangkit, dan begitu digandeng saudara, jalan pelan-pelan sampai akhirnya jalan sendiri saudara. Dan 5 sampai 6.000 orang saudara, mereka berteriak haleluya. Habis dari situ kami mulai mendengar mujizat demi mujizat yang lebih ajaib lagi. Mujizat ini ada, janji Tuhan ya, dan mungkin kita sudah belajar, Tuhan aku pengen ngikuti. Tapi mungkin hari-hari ini saudara juga sedang menanti, dan bahkan mungkin maaf kata lagi capek juga. Karena menanti janji Tuhan, kenapa tidak datang? Tapi saya mau bertanya saudara, di dalam kita menjalankan apa yang menjadi rencana Tuhan, bahkan kita di dalam mengkawal setiap janji Tuhan ini, bagaimana cara mengkawal itu menentukan. Apakah kita hari-hari ini sudah mengerti apa yang harus kita kawal? Dan ini penting, karena pada waktu kita tidak mengerti, maka sebenarnya ini yang menjadi sebuah persoalan, di mana janji Tuhan rasanya belum seringkali kita bahkan akhirnya menjadi tawar, benar, tidak benar, Tuhan ini benar nggak ada. Saya mau berkata saudara, Dia ada dan janjinya sempurna. Coba kalau kita renungkan, kalau tiba-tiba janji yang Dia berikan menjadi tidak sempurna, bahkan belum bisa datang, sebetulnya problemnya di mana saudara? Di Tuhan. Jadi, problemnya lagi saudara, kita ngerti. Nah, mari kita buka saudara di dalam Yesaya 30 ayat 18. Saya mau hari-hari ini saudara mulai sangat menyadari bahwa firman Tuhan ini sebenarnya sangat penting saudara. Bahkan sudahkah ini menjadi sebuah hal yang saudara percayai sehingga saudara miliki? Walaupun hari-hari ini karena banyak teknologi, saudara tidak perlu bawa buku yang tebal itu saudara, tidak perlu. Saudara bisa install sebenarnya di HP saudara. Saya percaya hampir setiap kita pasti hari-hari ini sudah bawa HP, ya kan saudara? Nggak seperti mungkin di zaman saya tahun berapa itu, 98, 99, waktu itu HP itu masih jarang dan jadul saudara. Tapi sekarang harga yang murah pun, teknologi juga menurut saya sudah cukup hebat. 4G tidak sampai 1 juta saudara. Memori cukup, lebih dari cukup untuk install Alkitab saudara. Karena ini penting saudara. Karena engkau anggap Tuhan dan kebenarannya seberapa pentingnya, sebenarnya itu juga perlakuan yang sama dari Tuhan ke kita. Kalau kita hanya anggap ya, apalagi maaf kata saudara, jangan heran
mungkin hari-hari ini kita susah untuk mengalaminya. Karena mungkin begini, aku hanya yang mau ikut Tuhan nanti kalau ada urapan saja. Karena aku ingin dilawat Tuhan, besok pagi mujizat datang. Saudara dan saya harus mengerti bahwa yang instan itu sebenarnya bukan ajaran yang dari Tuhan. Saudara lihat di Alkitab, apakah ada saudara yang hari ini dilawat dan tiba-tiba semua berubah dan menjadi luar biasa? Nggak ada. Orang hebatnya Tuhan yang jadi saudara, nggak ada yang instan. Lihat saudara, perjalanan demi perjalanan. Ada yang cepat nggak saudara? Ada. Ini yang saudara dan saya perlu pelajari. Ada yang lama nggak saudara? Ada. Ada yang tidak berhasil nggak di tengah jalan? Ada. Justru kenapa kita harus membaca? Supaya kita akhirnya belajar untuk mengerti, oh kenapa yang ini gagal di tengah jalan, kenapa yang ini juga mungkin lama, oh kenapa yang ini cepat. Saudara kalau melihat yang versi cepat itu adalah Daud, Yusuf, itu versi cepat. Tapi cepatnya pun ada tahun nggak saudara? Ada. Daud umur 17 tahun, Yusuf umur 17 tahun. Di umur berapa mereka mulai jadi saudara? Daud kalau tidak salah 30, mungkin Yusuf juga sama. Tetap bagaimanapun ada proses. Saudara dan saya harus memahami saudara, tidak bisa. Kalau kita mau gampangnya saja, saya percaya saudara akan ikutin terus. Tapi kalau cara berpikir kita mau gampang, maka nggak heran kalau mungkin satu ketika nanti kita akan kecewa. Tetapi bukan salah Tuhan, bukan salah Tuhan. Nah di ayat ini saudara, kalau saudara lihat judulnya, janji keselamatan bagi Sion. Lihat yang pertama saudara. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi. Saya sedikit rubah saudara, supaya saudara dan saya harus percaya ini firman juga kebenaran buat kita saudara. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ternyata saudara, saya akan baca dan saya akan terangkan. Yang pertama-tama, Tuhan nggak bilang, nak kamu doa dulu, enggak. Tuhan nggak bilang, nak kamu puasa dulu, enggak. Tuhan nggak bilang, nak kamu bayar harga dulu, enggak. Tetapi yang pertama, Dia sudah menjelaskan dengan jelas hatinya, bahwa Dia berkata bahwa Tuhan bahkan menanti-nantikan. Berarti Dia rindu enggak saudara? Iya. Saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya. Berarti Dia sangat rindu enggak saudara? Sebetulnya untuk menolong kita. Hati yang pertama yang ada di hati Tuhan buat saudara dan saya itu saudara. Entah saudara dan saya mau dibawa sekarang dalam sebuah kegerakan atau panggilan apapun, hati awal yang Tuhan mau buat saudara dan saya itu saudara. Tetapi saudara dan saya harus kenali, ada cara. Maka firman ini belum selesai. Bahkan nantinya Dia berkata hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit. Berarti Dia memulai dulu nggak saudara? Dia berdiri dulu. Makanya benar saudara, lihat, setiap orang-orang yang dicintai Tuhan saudara, yang Tuhan mau punya acara, Tuhan datangin loh saudara orang. Tuhan datangin, Dia bangkit. Saudara kalau baca nanti apa yang terjadi dari Abraham, Abraham yang datangi Tuhan atau Tuhan datangin Abraham saudara? Ishak didatangi Tuhan atau Tuhan datangin Ishak saudara? Tuhan yang datangin. Maka ini juga menjadi sebuah hal yang kita perlu nanti evaluasi. Kalau mungkin kita saudara nyari Tuhan, kok Tuhannya nggak mau ketemu dengan kita?
ini persoalan. Ini perlu kita kenali. Karena memang ada yang bisa kita ketemu, ada yang membuat Tuhan tidak bisa kita ketemu. Tapi hati awalnya seperti itu. Di sini dikatakan sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Kenapa disebut Allah yang adil? Hati Tuhan yang paling dalam. Dia sangat ingin menggenapkan janji Tuhan dalam hidup kita. Tetapi di sini, saudara, yang pertama caranya, saudara, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan di. Jadi pada waktu supaya saudara dan saya, Tuhan mau datang, Tuhan mau menemui saudara, Tuhan bahkan mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita, saudara. Yang Tuhan juga mau ada bagiannya kita. Apa saudara yang pertama? Menanti-nantikan di. Karena dalam kenyataannya, saudara, ada yang orang berkata, Tuhan, aku mau ketemu Engkau. Tuhan, tolong aku. Tapi maaf saudara, ngomongnya cuma sampai di sini, saudara. Dan nanti kalau orang yang jago lihat aja, nggak usah Tuhan, saudara. Dari cara kita ngucapin, ketahuan, saudara. Nah ini kira-kira nih, saudara. Kalau saudara ada orang yang istilahnya katanya orang tersebut sangat berminat dengan saudara, tapi mungkin cara ngomongnya cuma begini, ya, aku butuh kau. Kira-kira saudara, kalau saudara misalnya dibegitukan, saudara kerasa nggak saudara? Orang ini serius nggak? Kalau orangnya nggak serius, saudara kira-kira tertarik nggak dengan orang ini? Saya mau berkata saudara, seringkali saudara, kita nggak cek lihat diri kita saudara. Seringkali kita itu apa saudara? Ya aku minta tolong, ya aku tolong. Tapi di hatinya saudara, sudah ada yang lain. Aku tolong masalahnya. Kadang nggak mau ngerti, nggak mau tahu bagaimana hidup berjalan sama Tuhan. Nggak mau tahu. Pokoknya kalau nggak usah baca Alkitab. Yang penting tolong Tuhan selesaiin. Saudara tahu, dia hubungannya sangat panjang. Tuhan tidak tertarik hubungan sama dia. Kalau dia lihat, oh percuma, tak tolong. Nanti setelah itu nanti dia lupa lagi. Nanti dia error lagi. Nanti mungkin dia cinta uang lagi. Dia judi lagi. Nanti mungkin dia selingkuh. Begitu Tuhan lihat itu, saudara. Karena tidak ada keseriusan dalam diri kita, saudara. Mungkin itu salah satu hal awal yang kenapa sampai hari ini Tuhan belum menjawab kita, saudara. Dan ini harus kita pahami. Jangan lupa Tuhan buat kita Tuhan ciptakan kita serupa. Berarti apa yang ada di perasaan saudara? Ada nggak saudara? Sama nggak saudara? Sama. Tuhan mau yang pertama apa saudara? Kita harus punya sikap hati sangat menginginkan Dia. Dan menginginkannya apa saudara? Di sini dikatakan saudara, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan di. Yang dinantikan siapa saudara? Yang dinantikan bukan mujizatnya, saudara. Yang dinantikan bukan tangan kanan kehormatan, bukan tangan kiri kekayaan. Yang Tuhan mau, engkau benar gak serius dengan aku? Engkau benar gak serius dengan aku? Ini yang pertama, saudara, yang kita perlu cek dalam hati kita. Lihat yang kedua. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentunya Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Dia mendengar teriakmu, Dia akan menjawab. Hal yang berikutnya lagi, ternyata salah satu jalan berikutnya
yang Tuhan mau supaya Tuhan bisa menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Di sini dikatakan berseru-seru kepada. Ini sebenarnya bicara apa, saudara? Kalau kita serius, saudara, kita bukan cuma ya Tuhan nanti, tetapi bagaimana caranya supaya Tuhan, saudara, mau datang kepada kita, saudara. Apapun caranya, jalannya, saudara, dikejar. Sebenarnya arti berseru-seru cuma Tuhan tolong, enggak, saudara. Tuhan tolong, Tuhan. Aku harus bagaimana, Tuhan? Engkau maunya aku harus bagaimana? Yang penting aku harus datang, Tuhan. Aku tidak ingin kalau engkau tinggalkan aku. Bicara, saudara, arahnya terus ke Tuhan, saudara. Berseru-seru inginkan Tuhan, ya, ayo Tuhan, ayo Tuhan. Saudara, kalau berseru-seru, saudara, itu kan tidak sekali, saudara, berkali-kali. Jadi tidak gini, oh ya, aku doa jam 5 pagi, karena Tuhan katanya suka doa, kita datang jam 5 pagi, bahkan ada yang keren jam 3 pagi, ya kan, saudara. Dan jam 3 kita berdoa, Tuhan tidak datang. Oh, ya sudah, Tuhan tidak datang. Terus akhirnya kita aktivitas. Saya mau bertanya, saudara, selama di aktivitas kita berseru-seru juga nggak, saudara? Berseru-seru, saudara, itu, saudara, beda, saudara. Dia tidak peduli, tidak dibatasi jam doa, saudara. Berseru-seru, saudara, tidak dibatasi, saudara, dengan waktu saat teduh. Bahkan terkadang, maaf, saudara, dalam kesibukan bagaimana mengambil sebuah keputusan yang Tuhan mau, itu penting, saudara. Saya hari ini terus lagi dididik. Bahkan hari ini cukup ajaib. Saya tidak ngerti nih, diteleponin berapa banyak, saudara. Wah, kadang ngawur, saudara. Enggak, SMS dulu, kerang-kereng, dimatiin, telepon lagi, matiin, telepon lagi, saudara. Saya bilang, Tuhan, ini gimana? Dan hari ini nggak tahu, saudara, bisa begitu banyak, saudara. Tapi Tuhan, saya belajar, Tuhan, mana yang bagianku, mana yang aku harus pending, saya terus arahkan. Tuhan, aku mau yang terbaik, aku mau jalankan yang terbaik. Bahkan saya bersyukur, saudara, saya tadi juga heran. Setelah selesai saya ngobrol dengan tim, dan saya memang harus membantu seseorang, dan aneh, dalam perjalanan, kenapa ya kepala saya ini kok sakit? Apa ada sakit? Tapi saya tuh nggak merasa sakit, tapi siapa yang nyerang? Saya kebetulan, karena kadang tidak selalu saya tanya dengan tim saya diam aja sambil saya arahin. Ternyata, saudara, saya harus melayani seseorang yang saya tahu dia sangat dan urgent harus dikerjain, urgent harus dibantu. Dan pada waktu itu saya berdoa, saya nangkep, tuntasnya, wah Tuhan, waktu ini rada mepet, biarin dia harus kamu tuntasin. Tuntutannya sudah dekat. Saya nggak bisa cerita, saudara, mengenai apa yang dia lewatin, tapi nggak enak semua. Bahkan levelnya level di kematian, saudara. Dan itu sudah nempel di orangnya, saudara. Tuhan bilang, kasih dia pengertian, beresin, bangkitkan, suruh dia mulai berdiri, hadapi, batalin semua perjanjian, hadapin semua, dan saya lakukan. Tuhan bilang, clear rumah. Puji Tuhan, saya bersama dengan istri saya, saya bersama dengan teman-teman saya, dia tunjukin dulu, ada begini, ada begitu. Bahkan karena dia sendirian, kami harus bantu, dia harus naik tangga dan lain sebagainya, copot, bakar. Tuhan cuma bilang, nak, sampai all clear. Dia bilang, ya Pak, saya di rumah ini kok kepala rasanya berat, jalan sedikit kok goyang nih Pak ya.
Kadang orang berpikir, oh ini sakit. Tapi kali ini orang ini tidak sakit juga. Tetapi karena ada yang lain. Karena ternyata di orang tuanya sebegitunya menyakiti hati Tuhan. Dan maka tuntutannya jalan begitu luar biasa. Mereka mulai jadi Kristen. Tuntutannya jalan. Dan Tuhan punya beres. Dan saya harus pastikan sampai yang terakhir Anda itu jelas. Saya tanya, oke, setelah semua beres, gimana kamu sekarang? Masih pusing-pusing? Gantung? Itu karena dia benar. Tapi saya belajar, saudara. Saya full tune. Oh ya, Tuhan mau apa? Nah, kita berseru-seru dengan Tuhan ini, saudara. Yang hati Tuhan, yang Tuhan sangat rindukan apa, saudara? Katanya kalau kita mau serius dengan Dia, dimanapun, apapun yang saudara mau kerjakan, selama Tuhan mungkin belum berbicara, maukah kita yang pertama tadi bukan hanya menanti-nanti? Kalau nanti-nanti itu sifatnya masih nunggu, saudara. Tetapi seperti Yesus atau Bapak tadi berkata, Dia bangkit untuk menyayangi kita, Dia yang aktif. Ternyata ada bagian kita juga yang harus aktif. Aktif apa, saudara? Ya, aktif ngejar. Ayo. Jadi kalau belum dijawab, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Tuhan. Nanti jalan lagi, saudara. Arahan saudara tidak pernah lepas dari Tuhan. Begitu nanti, ya ini momennya pas. Tuhan, sambil break ini sebentar. Kok ada sesuatu yang mau berikan? Nanti lagi. Tuhan, ayo Tuhan. Bicara Tuhan. Bagianku, saudara. Jadi berseru-seru itu sikapnya beda, saudara. Lanjut, saudara. Dan di sini dikatakan pada saat ia mendengar teriakmu, saudara. Saudara, ini aneh menurut saya, saudara. Sebetulnya pada waktu kita ngomong sekali aja, Tuhan dengar nggak, saudara? Dengar. Tapi ini aneh, saudara. Ditulisnya apa, saudara? Pada saat, berarti seolah-olah kan ada momen tertentu yang disitulah Tuhan dengar, ya kan, saudara? Apakah sebenarnya Tuhan itu tidak dengar pada waktu kita ngomong yang pertama? Dengar, saudara. Tapi saudara dan saya harus mengenali Tuhan. Ternyata pada waktu kita sedang mengejar Dia, saudara, seolah-olah seperti ada momen yang saudara dan saya harus kenali, bahwa walaupun saudara kejar, tetapi Dia tidak selalu akan mau menjumpai kita, saudara. Sebenarnya ini seperti kayak orang lagi pacaran, saudara tahu. Nah, kalau ngejar apalagi lagi sewot gitu kan, saudara, kan cari jalan, ya kan, saudara. Oh, kalau perlu bau peti, ya kan, saudara. Ini saudara dan saya harus ngerti, Tuhan mau kita berseru-seru, ngerti kejar Tuhan sampai, saudara, momen itu keluar. Saudara, ini justru waktunya kita jangan sampai, saudara, cuman hanya apa, saudara? Oh iya sudah, Tuhan tidak mau jawab, ya sudah, aku tidak mau kenal Tuhan. Ini persoalan, saudara. Sikap hati yang Tuhan mau. Tuhan tidak tertarik dengan orang yang, maaf, saudara, karena biasanya kalau orang begitu, saudara, itu adalah orang yang oh kamu tidak mau. Tuhan sangat mau orang yang berseru-seru. Dan saudara ingin mengalami Tuhan, kita harus belajar untuk mengejar. Sampai kapan, saudara? Sampai di sini dikatakan apa, saudara? Sampai ia mendengar teriakmu dan ia menjawab. Jadi kalau sama Tuhan, saudara, jangan kita cepat putus asa. Jadi kalau belum, kejar lagi, saudara. Kejar lagi, saudara. Lanjut, saudara. Kenapa, saudara, pentingnya, saudara, ia mendengar teriakmu dan ia menjawab?
Karena bagaimana kita mau menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga Tuhan menggenapkan janji kita, kita kan perlu saudara dapat rema dari Tuhan. Nah ini juga persoalan saudara. Karena seringkali saudara kita cuma berkata, oh ya aku datang nih Tuhan, aku datang ke gereja, atau aku berdoa nih Tuhan di rumah, aku baca firman Tuhan. Tetapi saudara, kita saudara tidak mengizinkan sampai apa saudara? Tuhan berbicara. Sedangkan Tuhan kan tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah kita kan. Berarti dia berbicara enggak saudara? Saya mau tunjukin saudara. Bahkan ini bicara apa saudara? Bicara iman. Kadang kan kita berkata, oh iman, oh ya aku percaya, sambil nyanyi, aku imanin, masalahku selesai. Ini menurut saya persoalan. Karena cara mengerti kita hanya mengimani, masalah kita selesai. Kita tidak mengerti caranya iman yang sebenarnya, iman yang jebolin, saudara. Iman yang akhirnya membawa mujizat. Saya mau tunjukkan dalam Ibrani, saudara bisa buka dalam Ibrani. Ibrani 11. Kenapa ini berhubungan dengan tadi firman yang sampai Tuhan mendengar dan dia menjawab. Jadi kalau jawab dia respon tidak saudara? Respon. Dan di sini ayat 7, kalau saudara lihat ayat pertama kan judulnya mengenai saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Walaupun kalau kita renungkan, oke, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan apa, saudara? Seringkali yang kita harapkan menurut versi kita atau menurut versi Tuhan. Dan ini problem. Pada waktu yang saudara harapkan, hanya saudara berkata, aku punya masalah, aku pengen ini sembuh, atau pengen ini selesai, atau pengen hutangku dilunasi, atau pengen pemulihan. Nah yang pengen ini siapa sih? Kalau yang pengen kita imannya siapa sih saudara? Imannya kita. Nah kira-kira jadi nggak saudara kalau imannya kita? Lihat ayat 7 saudara. Imannya saudara-saudara kita yang lain itu kayak apa saudara? Lihat saudara ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan apa saudara? Petunjuk. Berarti dia dapat dari Tuhan atau dari dirinya saudara? Lihat loh saudara, ini imannya Nuh kenapa luar biasa, tapi diawali dari apa saudara? Petunjuk Allah loh saudara. Tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu yang menghukum dunia, sebetulnya siapa sih yang menghukum dunia? Dan dia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Lanjut ayat 8 saudara. Karena iman Abraham, ini taat apa saudara? Taat untuk meyakinin imannya dia sendiri, atau ada sesuatu saudara? Di order Tuhan, atau maunya dia sendiri saudara? Saudara kalau melihat buktinya, yuk kita buka dalam Kejadian 12. Kejadian 12 ayat pertama. Di sini apa saudara tulisannya? Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepada. Sebenarnya Abram pergi ke tanah Kanaan karena maunya dia, itu karena Tuhan. Yang dia imani, dia dapat jawaban nggak saudara dari Tuhan? Ini adalah sebuah rema yang saudara dan saya harus tangkap, bahwa ternyata untuk kita bisa menangkap dan menyambut dan mengalami
kasih yang Tuhan memberikan dalam hidup kita, saudara, ada caranya, saudara. Tuhan mau kita berseru-seru sampai apa, saudara? Sampai Dia mendengar dan menjawab, saudara. Dan mungkin, saudara, kita berkata, aku sudah lakukan itu, berseru-seru, tetapi kenapa Tuhan tidak menjawab? Saya tidak mau buka, saudara buka sendiri dalam kitab Yesaya 59 ayat pertama kedua. Salah satu yang membuat Tuhan tidak bisa, karena apa, saudara? Salah satu yang terutama yang membuat Tuhan tidak bisa mendengarkan janjinya, karena selingkuh dengan ilah lain, saudara. 60-an. Saudara berkata, aku tidak. Oke, orang tua, kakek, kan kakekmu. Tuhan berkata, aku Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapak kepada anaknya generasi ketiga ke. Ya sudah diputus, kok tidak langsung putus? Nanti dulu, saudara. Seberapa mereka menyakiti hati Tuhan, seberapa dalam, saudara. Seperti yang tadi saya layani, saudara. Saya tahu, wah ini bahaya kalau tidak cepat, saudara. Kenapa, saudara? Karena tuntutannya sudah levelnya tinggi. Kita harus mulai kenali, saudara. Apa sih yang membuat Tuhan tidak bisa tolong kita, saudara? Tidak bisa bergerak dalam hidup kita. Karena siapa tahu yang di atas investasinya seperti apa, saudara. Seperti di keluarga saya. Saya kenal Tuhan tahun 90. Tapi ternyata penjebolan dalam pemahaman dan pengertian dan bahkan saya alami hari-hari ini, itu hanya baru beberapa tahun terakhir ini. Kenapa, saudara? Karena saya harus ngerti caranya. Ada harga yang harus dibayar. Yesus bayar buat dosa kita, saudara. Tapi dampak dosa yang dilakukan oleh semuanya, saudara, ada bagian yang saudara dan saya harus sadari, not free. Tetapi Tuhan juga sudah punya solusi. Sebenarnya solusinya cuma satu, saudara. Di Alkitab dikasihin dasar, yaitu kita mendengar dan melakukan. Solusinya apa sih, saudara? Saudara kalau lihat tadi iman, saudara buka lagi Ibrani 11 ayat 7 dan 8. Dan di sini dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, apa, saudara? Dengan ya, saudara. Ayat 8, karena iman apa yang Abraham lakukan, saudara? Saudara dan saya harus kenali, di dalam setiap proses demi proses ini ternyata ada satu, saudara, entah iman, entah nanti mau bicara kasih, saya akan singkapin, saudara. Entah di mana nanti dalam setiap tahap demi tahap ini, ternyata salah satu yang Tuhan tunggu dalam hidup kita sampai muncul dan jadi apa, saudara? Taat dan kenapa, saudara? Ini yang Tuhan cari. Karena ini yang pernah terjadi dalam hidupnya Yesus, Tuhan dan malaikat yang sebelumnya namanya Lucifer. Mereka memberontak dan tidak. Tuhan akan bentuk ini dalam diri kita, saudara. Lihat lagi, saudara. Kembali ke Yesaya 30. Ayat 21. Ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Ini aneh, saudara. Dia sudah dengar, dia sudah jawab, saudara, tetapi dia mengizinkan apa, saudara?
memberi roti dan air hanya sedikit. Sebenarnya saudara tahu poinnya apa, saudara? Saudara dan saya harus kenal Tuhan kita adalah Tuhan yang suka apa, saudara? Memuji. Maka pada waktu kita sedang diizinkan dan diuji Tuhan, pada waktu kita sedang harus melewati yang namanya padang gurun, bagaimana dengan sikap kita, saudara? Masih terus menantikan, masih terus berseru-seru, saudara, nungguin sampai Tuhan jawab, atau saudara kita berubah? Ini tidak prospek ikut Tuhan. Katanya Tuhan berlimpah-limpah, tapi kenapa begini? Katanya Tuhan menggenapkan janjinya, kenapa begini? Saudara dan saya harus kenali, karena sebuah hubungan yang Tuhan mau bangun antara saudara dengan saya serius. Dia mau lihat di dalam hati kita, benarkah kita ini, saudara, adalah orang-orang yang solid, saudara. Yang apa, saudara? Sama Tuhan. Iya. Karena itu juga berbicara di Alkitab, saudara, di dalam Matius, saya lupa ayatnya, nanti aja, dikatakan bahwa adakah iman di bumi? Dalam bahasa The Message-nya, saudara, dikatakan persistent faith. Saudara tahu artinya apa persistent faith, saudara? Persistent faith itu adalah sebuah yang percaya dan itu gigih. Jadi kalau kita disuruh berdiri di sini, karena itu yang Tuhan mau, ya Tuhan, aku akan berdiri di sini dan aku percaya Engkau pasti akan mengenakan janjinya pada aku berdiri di sini. Tidak peduli, saudara, entah di depan ada apa, entah apapun yang akan melewati kita, saudara, dan itu mungkin ada potensi bisa menyakiti kita, atau badai, atau apapun, dia akan tetap berdiri, saudara. Persistent faith itu seperti itu, saudara. Teguh. Orang bilang, oh nanti kalau kamu begini di sini, kamu akan kena begini. Tidak peduli. Ini menurut ramalan atau menurut kebijaksanaan itu tidak pas. Saya hari ini tadi barusan juga melayani seseorang yang dia punya pemasukan, Pak, dia sedang punya masalah, saudara, dalam hidupnya, dalam keluarganya. Dan dia berkata, Pak, kalau sampai andai kata mungkin saya tidak bisa bersatu, ya mungkin kalau yang terbaik pisah dulu, ya tidak apa-apa, nanti saya akan kerja. Saudara tahu pada waktu saya dengar itu, saya tanya, Tuhan ini gimana sih, Tuhan? Dulu lihat, karena dia pada waktu tadi saya tanya, kamu dapat apa dari Tuhan? Aku tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Pada waktu dia mengungkapkan itu, Tuhan langsung berbicara, Tuhan, kebijaksanaannya sendiri yang keluar, kebenarannya sendiri yang keluar. Bagaimana aku bisa berbicara kalau dia terus muter pikirannya, konsultasi sana sini, dan tidak belajar dengan Tuhan? Kebetulan dia orang berada, dan pada waktu dia tidak bisa, Mama tolong. Pada waktu tadi berdoa, Tuhan bilang, tegur dia, aku tidak akan pernah bicara sama dia kalau bukan aku satu-satunya menjadi yang terbuka. Oh ya, aku cari Tuhan, tapi begitu tidak bisa, Mama tolong. Memang mamanya luar biasa, saudara. Mamanya hebat. Dia bisa cover usaha. Dia bahkan bisa atur anak-anaknya. Dan dia menjadi orang yang berhasil, saudara.
dia yang menjadi nomor satu. Dan untuk Tuhan mengetahui apakah dia menjadi yang nomor satu, jangan kaget. Mungkin pada waktu kita berkata, Tuhan aku mau minta jalan, dan tiba-tiba Tuhan bawa seperti proses. Seolah, loh, kok jawabannya sedikit begini? Kenapa pemulihannya tidak seperti yang aku expect? Katanya jadi Tuhan luar biasa. Tapi mari kita sadari, kalau mungkin itu adalah masa di mana Tuhan sedang berkata, aku beri yang sedikit. Tapi di sini dikatakan apa, saudara? Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Dan ternyata ujungnya, ini respon ini penting, saudara. Kita akan ngomel dan putus asa, mutung, saudara. Atau ini, saudara. Tetapi matamu akan terus melihat dia. Jadi Tuhan akan ngetes, saudara. Dan Tuhan nunggu reaksi kita. Ini anakku ini akan cari aku dalam kondisi begini, atau begitu goyang imannya mulai cari yang lain. Maaf saudara, banyak hari-hari ini saya juga baru ngerti orang Kristen yang pada waktu Yesus tidak bicara, dan akhirnya dia cari orang pintar, cari dukun lagi, saudara. Ini persoalan, saudara. Tetapi yang Tuhan tunggu, dia berkata, matamu akan terus melihat dia, lihat saudara, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakang. Ternyata, saudara, dan di sini saya lanjutin dulu sebelum saya jelasin. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu ke kanan dan Ternyata, saudara, pada waktu kita tetap konsisten sama Tuhan dalam sebuah tekanan, tekanan itulah yang akan membuat saudara dan saya menjadi Maka hari-hari ini rubah paradigma kita. Jangan kita takut terhadap tekanan. Jangan kita merasa cepat frustasi dan menyerah pada waktu kita mengalami sebuah proses. Karena ternyata siapa tahu proses itulah pada waktu terus kita mengarah ke Tuhan. Disitulah Tuhan mendengar. Disitulah Tuhan menjawab. Berarti berbicara kan, saudara? Di situ dia berfirman. Karena sebenarnya yang kita perlukan, kita berkata, Tuhan tolong aku. Saudara dan saya kan perlu tahu, untuk bagaimana mengalami Tuhan, Tuhan harus bisa menyatakan langkah awal yang harus dijalanin seperti apa. Nah ini jalanin, saudara. Jalanin. Dengar apa, saudara? Jalanin, saudara. Yang cocok, sudah tidak usah peduli. Jalanin. Makanya di dalam Markus, saudara, berapa tuh? Markus, saya lupa, Markus 15 ayat 34 atau 35 dikatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, hendaklah ia memikul salib. Dan apa ya? Oh iya, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Saya diberkati dengan bahasa Inggrisnya, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya, saudara, dikatakan bahwa kita ini bukan pemegang kendali, saudara. We are not in the driver's seat, saudara. Tetapi Tuhan. Dan di situ dikatakan anyone who intends to come with me. Setiap orang yang sangat menginginkan untuk mau berjalan bersama dengan Tuhan, he has to let me lead. Dia harus mengizinkan aku yang memimpin.
You are not in the driver's seat. Engkau tidak yang pegang setir, but I am. Tetapi Tuhan. Maka saudara lihat proses yang kita lihat, menanti-nantikan Tuhan, berseru-seru sampai ia mendengar dan sampai ia menjawab, saudara. Bahkan dia mulai berperkara, walaupun mungkin dengan roti sedikit, mungkin pas-pasan semua ini. Tetapi ada maksud Tuhan sampai apa, saudara? Sampai akhirnya dia berbicara dan kita mendengar, saudara. Dan di sini dikatakan apa, saudara? Entah kamu menganan atau dia yang mulai pegang setirnya. Dia yang bilang, gini ya. Maka dia tahu masalahnya Abraham. Dan salah satu solusi buat Abraham adalah apa, saudara? Dia harus keluar dari keluarganya untuk dia lihat Tuhan akan memimpin dia kepada rencana yang luar biasa, saudara. Dan itu terjadi, saudara. Sama, saudara. Pada waktu Tuhan mau menyelamatkanmu, dia tahu, Tuhan tahu solusinya. Aku mau menyelamatkan kau dengan jalan bahwa mulai hari ini engkau harus, supaya mulai hari ini engkau membuat bahtera dan masuk di sana, dan dengan persyaratannya, dengan binatangnya yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan pada waktu dia bangun dan dia serang. Jadi bagaimana Tuhan mau memulihkan, caranya bukan dengan cara kita. Kita harus izinkan apa, saudara? Ikutin bagaimana Tuhan mau berbicara dan manuver. Bagian kita apa, saudara? Nurut. Bagian kita, saudara, nurut. Lanjut lagi ayat berikutnya. Sorry, tiba-tiba HP saya restart, saudara. Untung saya punya dua, saudara. Dan saya punya Alkitab semua di sini. Mari kita buka lagi, saudara, dalam Yesaya 30 ayat 22. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemang, sambil berkata kepadanya, keluar. Ternyata, saudara, kenapa Tuhan mau nggak mau harus memimpin dengan dia memberikan sebuah rema? Saudara ikutin, dia membuat rema, saudara ikutin. Karena pada waktu saudara ikutin, saudara dan saya akan mengalami apa yang Tuhan firman. Supaya apa, saudara? Supaya akhirnya saudara lihat, oh ya benar, ternyata Tuhan bilang begini, jadi. Oh ya benar, pada waktu diikuti jadi. Oh ya benar, apa yang diikutin jadi. Sampai Tuhan akan buat, iya, dia adalah yang terbaik dalam hidup saya. Dia adalah yang terutama. Sampai apa, saudara? Yang Tuhan mau. Saudara dan saya harus bisa bedakan antara Tuhan dengan yang lain. Tidak sedikit, saudara, di antara umat Tuhan yang kadang punya cara berpikir, ya sudah ikut Tuhan, ya Tuhan. Kalau ada yang lainnya biar. Saudara dan saya harus mengerti bagaimana bencinya Tuhan terhadap yang lain, saudara. Tuhan mau apa yang di hati Tuhan dengan yang saudara, di hati saudara sama. Bahkan kalau saudara mau lihat, ini salah satu contoh, Elia. Dia dikatakan apa, saudara, dalam kitab Yakobus 5 ayat berapa tuh, 19-20. Dia juga bisa menahan hujan, dia bisa menurunkan hujan. Saudara pernah pelajarin dengan dalam, saudara, di titik mana, saudara, hujan itu turun, saudara? Dan apakah Elia yang berkata, ya sekarang hujan, saudara? Enggak. Yuk kita buka, saudara. 1 Raja-Raja, saudara. 1 Raja-Raja
18 ayat pertama. 1 Raja-Raja 18 ayat pertama. Di sini dikatakan begini. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Lihat saudara. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Kehebatan Elia dengan kuasa dan mujizatnya. Ternyata bahkan dia mau menurunkan hujan pun karena apa saudara? Karena firman Tuhan, bukan karena dia. Maka di kitab Yakobus dikatakan bahwa Elia pun adalah manusia biasa. Ini yang saya rindu saudara tangkap. Karena Tuhan bisa mengubah manusia biasa menjadi luar biasa. Ada kunci. Nanti kalau saudara baca di 1 Raja-Raja 17, saudara baca di 1 Raja-Raja 18, berkali-kali di situ dituliskan, setiap kali Tuhan berfirman, di situ dikatakan Elia melakukan seperti yang Tuhan firman. Sama saudara, dilihat di ayat yang kedua 1 Raja-Raja 18, pada waktu Tuhan berkata, sebab aku akan memberi ke atas muka bumi hujan, saudara. Dan di sini dikatakan, lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada dia, melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Tetapi bukan itu, saudara. Nanti kalau kita mau baca lagi, yuk kita lihat yang di bawahnya, saudara. Di titik mana, saudara? Di mana hujan itu akhirnya legal untuk turun, saudara. Saya mau tunjukkan kepada saudara di ayat 41, saudara. 41 di sini dikatakan begini. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah terdengar. Dulu saya berpikir, saudara, oh iya, habis menang lawan Baal, wah, apinya nyala, nah terus akhirnya hujan datang. Tapi saudara, ternyata saudara, sebelum ayat 40 ini, 41 ini ada ayat berapa saudara? 40. Kita lihat saudara, 40 saudara. Pada waktu akhirnya terjadi sebuah pertandingan dan Tuhan yang memenangkan pertandingan. Di sini Elia, saudara, manuver. Kata Elia kepada mereka, apa saudara? Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, tidak seorang pun dari mereka, dan tidak seorang pun daripada mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di titik di mana saudara? Ternyata nabi-nabinya dia habisin semua. Di titik itu saudara, Tuhan happy dan Tuhan berkata, oke, hujan turun. Saudara dan saya harus kenali, Tuhan mau sampai kemuakan kita terhadap ilah-ilah lain muncul, saudara. Kemuakan kita terhadap ilah-ilah yang membelenggu nenek moyang kita, saudara, muncul, saudara. Kemuakan kita yang kita sepakat, ya Tuhan, Engkau benci mereka, aku iya. Tuhan, Engkau mau habisin mereka, aku iya. Maka mujizat muncul. Maka kalau kita lihat saudara, di dalam Yesaya 30 tadi, pada waktu di sini dikatakan, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar, lalu berkata kepadanya, keluar. Lihat saudara,
Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru yang kamu taburkan di ladang, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dan dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan besar, apabila menara-menara runtuh. Bahkan berkat demi berkat mulai terjadi, saudara. Bahkan kalau kita ada di dalam skenario Tuhan, di sini dikatakan ini, saudara, dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari apa, saudara? Pembunuhan yang berarti pada waktu kita ada di dalam Tuhan, di dalam semua yang Tuhan janjikan itu ngalir, saudara. Walaupun di depan mungkin nanti akan ada masa susah, saudara, tetapi itu tidak akan menjadi bagian dalam hidup kita, saudara. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas. Ada hal satu lagi yang saudara dan saya harus menangkap, saudara, bahwa ternyata ilmunya Tuhan untuk saudara dan saya mengalami Tuhan setelah saudara menanti-nantikan, setelah saudara berseru-seru sampai dia menjawab dan mendengar, dan saudara mulai mendengar dan rema itu mulai turun dan saudara mulai lakukan, bahkan akhirnya mulai sehati dengan Tuhan. Apa yang Tuhan tidak suka, ya kita yang tidak suka. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan, kita juga suka. Ini yang saudara juga harus mulai miliki, saudara. Jadi bukan hanya masalah bicara sebenarnya patung-patung, saudara, tapi ini juga sebetulnya bicara bahwa kesukaan dan ketidaksukaan antara kita dengan Tuhan sama. Kalau hari-hari ini Tuhan sangat suka, nah, engkau pengen keluargamu diselamatkan, oke, dan Tuhan tiba-tiba ngomong, ayo kamu belajar dan kamu perangin musuhmu, dan setelah itu kamu tolong bantuin orang lain, beresin mereka, jebolin mereka, dan itu adalah hati Tuhan. Lakuin, saudara. Kalau Tuhan berkata, nak, yang biasanya engkau menyanyi buat yang lain, dan mulai hari ini kau menyembah, kau bahkan menjadi hebat, ajarin orang-orang yang lain, mereka yang punya masalah yang sama, menyembah aku, balikkan keadaan. Karena sebenarnya ini ada hubungannya dengan firman Tuhan yang Yesus berkata, apabila engkau bertobat dan berbalik, maka engkau sembuh. Dan ternyata, saudara, salah satu yang terbesar yang sampai Tuhan sebut di sini, dia sangat tidak suka dengan ilah-ilah lain, saudara. Dan di sini, saudara, saya mau tunjukkan yang terakhir di ayat 23. Pada waktu kita sudah mulai seirama sehati dengan Tuhan, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu tabur. Ternyata, saudara, pada waktu saudara dan saya ingin mengalami Tuhan, ilmunya sekali lagi berbeda. Kalau dunia berkata lagi punya masalah, tolong. Kalau dunia berkata pada waktu mungkin butuh sesuatu, minta. Kalau Yesus mungkin akan berbicara pada waktu engkau sedang punya masalah dan kekurangan uang, engkau ingin mengalami yang Tuhan mau, dan tiba-tiba mungkin Tuhan akan berbicara yang lain. Tabur, karena ilmunya Yesus yang di sini, saudara, di mana untuk kita mau mendapatkan yang besar, saudara dan saya harus menabur. Jangan kaget nanti pada waktu kita punya hutang dan tiba-tiba mungkin Tuhan memberikan sebuah berkat tidak sesuai dengan hutangnya, saudara. Entah pada waktu saudara hadapkan Tuhan,
Wah, terima kasih buat berkatnya. Ini untuk siapa Tuhan? Ya, ini untuk ditabur. Saya kemarin ngalamin, saudara, di mana tiba-tiba ada orang transfer saya, saudara. Dan pada waktu saya ditransfer, dan waktu itu saya berdoa, Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Ini ditransfer buat apa Tuhan? Ya, ini aku mau jadikan kamu benih. Terus tabur. Kemana? Kebetulan kami mau ada KKR, saudara. Di Suez sebentar lagi 10-15 ribu, saudara. Jadi kami tabur. Oh gitu Tuhan. Kamu lihat dan kamu kenal. Jadi ilmunya lain, saudara. Saya tadi barusan ngobrol dengan seseorang. Dilatih Tuhan dari yang biasanya egois dan mulai belajar untuk memberi. Bahkan memberi orang yang dia tidak suka. Sampai apa saudara? Sampai dia suka. Kadang yang Tuhan mau itu sangat berbeda. Tetapi firman Tuhan berkata, pada waktu engkau menabur, pada waktu engkau menabur sedikit, menuai sedikit. Pada waktu engkau menabur banyak, engkau menuai. Apakah yang ditabur itu selalu uang, saudara? Pada waktu Tuhan berkata, tabur dengan doa. Doakan pemimpin, doakan orang tua, dan mungkin kau harus spend waktu lebih buat itu. Tabur. Karena siapa tahu engkau berdoa buat orang lain, engkau tidak pernah tahu Tuhan akan munculkan orang-orang yang lain yang lebih banyak lagi yang akan berdoa buat kita, saudara. Dan mereka berdoa, Tuhan pulihkan dia, Tuhan sembuhkan dia. Kita tidak pernah tahu, saudara. Dan ini yang Tuhan membuat. Pada waktu Tuhan mungkin suruh tabur dengan kepintaran, lakuin, saudara. Apa yang Tuhan bicara, lakukan. Di sini dikatakan, saudara, dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Berarti dari apa yang kita lakukan dalam ketaatan, disitulah Tuhan berkata, Tuhan akan menunjukkan kasih setianya dalam hidup. Saya mau saudara tangkap ini, saudara. Karena sebenarnya Tuhan mau menggenapkan janji dalam hidup kita. Bahkan sejujurnya, saya hari-hari ini sedang merasa takut. Takut kenapa, saudara? Saya diizinkan Tuhan melayani orang-orang Katolik, saudara. Dan saudara tahu, pada waktu saudara saya sampaikan kebenaran, dia yang Katoliknya istilahnya apa, saudara, sangat ketat, sangat kusuk, saudara. Bahkan di kamarnya dia suka sembahyang ke patung tertentu, saudara, yang mungkin harusnya saudara tahu sendiri. Karena dia merasa bahwa itu yang menolong. Dan singkat cerita, saya diundang untuk melayani mereka. Karena mereka berkata, kenapa ya, rasanya di hidupku ini aku lagi bangun pekerjaan dan aku kerja dengan lurus-lurus saja, tetapi sepertinya aku kena santet nih. Aku punya hotel, dan hotelnya semua dengan konsultannya luar biasa, tetapi pada waktu dikerjakan hasilnya tidak seperti yang diekspektasi. Dan dia bukan orang pintar, bukan orang bodoh, saudara. Dia orang pintar, dia punya konsultan, bahkan dia bekerja sama dengan Aston, saudara. Dia apa, saudara, punya konsultan pribadi, dia pun belajar kontraktor, dia tahu managing, saudara. Dan bahkan dia akhirnya karena tidak mencapai targetnya, jadi dia mulai apa, saudara, mulai pakai kekuatannya dia sendiri. Dia jadi direktur, dia jadi manajer, saudara, dia jadi kontraktor,
Sampai bahkan dia jadi laundrynya, saudara. Dikerjain semua, saudara. Ketemu saya, saudara. Mukanya haleluya, saudara. Dan karena dia kerja semua. Dan pada waktu ketemu saya tuh sambil nyetir, ternyata dia lagi migrain, saudara. Migrain tiap hari dia lewati. Dan akhirnya kita ngobrol. Saya percepat semuanya saja. Saya juga bingung, Tuhan, ngobrol dengan orang yang seperti ini bagaimana. Tapi saya baru ngerti, Tuhan yang lebih ngerti, Tuhan yang tahu bagaimana caranya. Dan pada waktu disampaikan sebuah kebenaran, buat saya pun hari itu cukup terkaget. Kami ngobrol cuma sekitar 2-3 jam. Dan tiba-tiba dia berkata, "Bapak, berarti selama ini aku keliru. Kalau ternyata hidup di dalam Tuhan Yesus harus menyembah kepada Yesus satu. Dan malam itu dia berkata, "Pak, saya mau berubah. Harus bagaimana?" Dan memang pada waktu saya jejer sama dia, saya bisa nge-sense, waduh Pak, saya aja sebelah bapak kekerasan. Sepertinya ada yang nempel. Dan tim saya nyerang-nyerang, saudara. Wah, rasanya berat. Nekan-nekan. Tim saya mengkonfirmasi benar. Pak, gimana yang ini harus pergi. Bahkan saudara tahu, yang nyerang-nyerang itu ya itu yang ada di patungnya itu. Akhirnya saya berkata, ayo ambil keputusan. Yesus jadi nomor 1. Saya juga heran, saudara. Saya biasa dengan orang baru begitu tidak terlalu dalam. Tuhan tiba-tiba katakan, ajarin dia. Bisa ketemu aku, Luna. Bisa ngobrol, Luna. Bisa aku berbicara lewat apapun. Dan dia berkata, oke Pak, apapun aku mau. Kenapa saudara dia desperate? Karena dia tiap bulan harus gelontorin dana 2-300 juta untuk nutup hotel. Dia bilang, Pak, kalau tidak naik omset hanya sekitar 19-20 sekian persen, habis Pak. Ini saya sudah mulai jual tanah lagi. Dia tadinya orang berhasil, punya properti di mana-mana, saudara. Tapi gara-gara satu ambisi yang mungkin ini juga rekayasa Tuhan, dia ambil, saudara. Dan tiba-tiba properti yang lain mulai pindah untuk kita. Tuhan bilang, yang satu itu harus keluar dari hidup. Engkau harus mulai berhenti untuk berdoa ke yang satu. Tim saya lihat ada Pak, itu belum ketemu, belum tahu kalau di situ ada. Dan orang ini mengkonfirmasi benar di kamar saya ada. Jadi kami beresin dan akhirnya mana kamar Bapak? Kami tiba di situ, Tuhan bilang, ngomong sama Bapak, mulai hari ini selesai. Patahin, hancurin. Biasanya dia sembahyang, saudara. Kali ini dia tempur, saudara. Bapak yang ngomong bukan saya bilang gitu. Dia laku, saudara. Terus bagaimana ini patutnya? Saya tuh masih belum berani, saudara. Karena saya jaga. Kalau belum bisa dipaksa, jadi saya juga melihat situasi. Minimal kalau boleh patung ini keluar dulu, Pak. Entah nanti coba berdoa lagi. Nah, saya tuh kadang begitu, saudara. Tidak terlalu tegas. Nanti berdoa dulu, tanya Tuhan. Tuhan mau suruh. Saudara tahu, dia berkata, oke, keluarin, saudara. Setelah dia batal, malam itu selesai, dia taruh itu di ruangan lain. Kita belengui, kita kunci supaya dia tidak bisa gerak, saudara. Besok paginya, saya temu mereka, saya tanya, Tuhan bicara. Tiba-tiba istrinya, iya Pak,
Saya mulai praktek tadi malam dan tadi pagi, saya cari Tuhan. Saya mulai berdoa dan saya mulai praktek Tuhan bicara lewat firman Dia. Dan kebetulan Alkitabnya dia pakai buku. Jadi dia berkata, Tuhan bicara, dibuka. Begitu dibuka, firman-Nya keluar, saudara. Tuhan berkenan. Hari ini engkau hadapi musuh-musuhmu, tidak akan ada yang tahan. Saya lihat firman itu kaget, saudara. Kenapa? Karena malam hari itu pun saya juga berdoa dan saya tidur dan saya dapat terima, ya, Tuhan berkata hadapin. Saya lupa ayat ini. Tim saya dapat hal yang sama, saudara. Saya cuma terkagum, ajaib ini. Ini orang baru, orang Katolik yang tidak pernah ngerti yang kayak gini, tiba-tiba begitu, saudara. Dan suaminya, saudara, tiba-tiba dia berkata lagi, yang saya juga dapat begini. Hari itu, saudara, Tuhan suruh kita lakukan sebuah peperangan. Saya persingkat semuanya, saudara, karena sebenarnya ini ada persaingan, saudara. Dan persaingan itu di sebelah itu ada hotel yang sudah dibangun lebih dulu dari dia. Dan yang membuat dia merasa tidak lazim, karena hotel dia ini lebih profesional. Hotel ini adalah hotel manajemen lokal, tetapi okupansinya rata-rata 80%. Yang dia cuma sekitar 19-20 sekian persen. Dan dia pernah cross check, ada seorang pelihat lain yang pernah diundang, dan bahkan di pelihat itu lihat kalau yang dari sebelahnya. Dan bukan cuma itu, bahkan pelihatnya itu diserang. Sampai saya kemarin layanin dia, kanker stadium 4. Karena dia juga nyembah patung itu. Tuhan bilang, demi perang. Saya pikir, saudara, biasanya saya kok ngajarin yang orang Kristen aja, perang, ya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus itu kok niat toh. Saudara tahu, dia ini sudah mungkin karena dipepet sama Tuhan. Pada waktu saya doa, dalam nama Tuhan Yesus, lihat penguasanya, aku ikat, patahin saya tuh kadang kalau perang tanpa sadar tangan saya ikut jalan, saudara. Aku hancurkan, potong, patah-patah. Maksudnya, saudara. Nah, pada waktu saya perangin, saudara, saya kebetulan pada waktu itu dari merem akhirnya melek, saudara. Nah, pada waktu saya melek, karena saya gandeng pengusaha ini untuk yang ikut perang, saudara. Lah ternyata tangan dia sama, saudara. Wah, aku ikut. Wah, ilmu, saudara. Excited, saudara. Dihadapin. Wah, ini luar biasa ini. Ini orang baru, tapi kayak gini. Dan saya percepat dalam proses itu, peperangan terjadi. Selesai. Saya pindah ke tempat lain yang dia berkata tolong bantu doa. Saya ada satu lagi bangunan tinggi, dan ini bingung mau jadi asrama lantai 4 atau 5 atau buat hotel tapi yang pas bawah. Tiba-tiba pada waktu kami baru sampai sana, saudara, dari pihak hotel dia pun dia, saudara. Dan setelah ngobrol, dia cerita, Pak, ini ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa. Ada perusahaan atau dari pihak apa, instansi apa, semua booking hari ini hotel saya full book, dan bahkan kami kekurangan 5. Saudara, saya mau pulang. Dia tanya, Pak, patungnya mau diapain? Saya siap. Bapak berdoa. Saudara, 2 hari kemudian bakar. Tapi saudara tahu, dari titik itu, ini orang jalannya sekarang tanya Tuhan. Ini firman mungkin dia belum dengar, saudara, tapi sekarang dia sudah jalani tiap hari.
Begitu dia tahu, saya tanya seminggu kemudian, saya pengen tahu supaya jangan cuma euforia. Hari kemarin penuh, habis itu engkau 19% dan 20% lagi, kan tidak lucu kan saudara? Seminggu kemudian saya tanyain, kira-kira sekarang ada perubahan enggak? Ada Pak, sekarang 40% rata-rata tiap hari. Dan itu mereka praktek saudara. Begitu turun, dia tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Dan begitu Tuhan bilang, ini kerjain. Hari itu dikerjain, saya ingat ada saya saudara di situ. Waktu itu lagi di kota yang lain, saya bantuin kokonya saudara. Dan tiba-tiba hari itu naik 70% itu saudara. Saya cuma ngomong Tuhan, wah ini kok mujizatnya luar biasa ya. Saya tidak mau ketinggalan. Saya tidak mau saya yang bantu dia. Dia yang ngalami terus saudara. Dan saya tidak. Dia mengerti kebenarannya. Dia tahu apa yang caranya. Dia mulai rubah semuanya. Kemarin saudara, saya puasa 7 hari begitu saudara. Tiba-tiba Tuhan mulai bicara. Kok Tuhan suruh aku layani orang tua? Beberapa hari lalu mereka semua datang dari luar pulau. Koko sama adiknya, tolong bantuin layani orang tua. Saya bantuin kemarin saudara berangkat dari luar. Tapi ternyata saya lihat Tuhan sudah kerja sama mereka semua. Setiap kali datang, ini Pak, saya dapat Tuhan suruh. Bahkan ada satu yang datang cuma suaminya saja. Tahu-tahu istrinya ikut berangkat. Dan dia bilang, iya, saya sebetulnya tidak mau berangkat. Tapi 3 hari berturut-turut saya baca firman Tuhan bilang berangkat. Dia sudah tidak pakai apa saudara? Ini saudara. Dia tidak pakai ini saudara. Hari ini tiba-tiba cerita lagi. Luar biasa Pak. Tadi malam keluarga saya, papa mama saya, koko saya, pemulihan keluarga. Kami doa sama-sama, Tuhan lawan. Kami lihat Pak, setannya marah, tapi pada waktu kami mengampunin, tiba-tiba geblak. Buat saya saudara, ini orang Katolik ketemu sehari saudara. Ya kemarin dah 2 hari saudara. Di sini saya cuma melihat, wow, ada orang-orang yang Tuhan tunggu. Ada waktu mereka benar-benar ngerti hati Tuhan dan jalanin saudara. Mereka alami saudara. Firman ini tidak mengklaim hati Tuhan terhadap saudara dan saya. Dia sangat rindu untuk menyatakan kasih-Nya. Bahkan dia bangkit, dia mau respon. Dan saya percaya sebenarnya dia sudah menanti saudara dan saya. Tinggal kita mau nggak di bagian kita saudara. Bagian kita ini sekarang apa saudara? Kalau dia yang sudah maju bangkit, ya kan saudara? Bagian kita juga harus bagian kita mau nggak rubah semuanya. Nantikan dia saudara. Bagian kita mau nggak saudara? Mulai hari ini kejar dia. Berseru-seru saudara. Jangan lagi yang biasa. Oh ya Tuhan, aku punya masalah nih. Ayo jawab. Tolong aku percaya kau jawab. Jangan cuma sebatas itu. Mulai inginkan lagi. Sampai nanti Tuhan bicara. Tuhan, ini caranya bagaimana? Ini langkahnya. Karena firman ini sudah berkata, dia akan mendengar dan menjawab. Pada waktu dia jawab, dengerin juga. Ayo dengerin. Jangan kita banding-bandingin dengan yang lain. Bahkan mari mulai kita kenalin hatinya dia yang dalam sebenarnya. Sampai nanti saudara dan saya lihat orang Katolik ini sama nih saudara. Yesus benci sama okkultisme. Itu dia sembah tidak mudah percaya saudara. Dia sembah puluhan tahun dan tiba-tiba dia berkata, saya tahu itu hanya Tuhan saudara.
Saya percaya pada waktu saudara mungkin berkata, kok susah dengan Tuhan. Cek hidup saudara, cek atas saudara, tawan di mana, doa hanya Tuhan. Siapa tahu dengan kemuakan yang saudara muncul dari Tuhan, saudara angin habisin mereka, dan nanti di situ tiba-tiba kepekaan semua berubah dari saudara. Dan siaplah pada waktu Tuhan berkata, nak kau ingin mengalami apa yang lebih. Tiba-tiba kalau Tuhan berkata, ya, cara hidup dan berpikir mulai berubah. Engkau bukan hanya menerima saja, tetapi engkau belajar untuk bagaimana engkau menginvestasikan buat Tuhan, baik pikiran saudara, doa saudara, tenaga saudara, uang saudara. Kemana? Yang Tuhan firman Tuhan katakan, nanti kita akan melihat apa yang ditanam semua akan berubah menjadi berlimpah-limpah, menjadi luar biasa. Saudara akan genapi semua. Ayat 24 tolong ditampilkan. Itu berlimpah-limpah, ternakmu akan makan, sapi-sapi keledai mengerjakan tanah, dan akan makan makanannya. Aneh nih saudara, sapi-sapi dan keledai yang mengerja. Berarti berkatnya karena benar-benar kekuatan dari kita murni, enggak saudara? Enggak, itu sapinya sama keledainya kerja sendiri, saudara, keren. Campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Lanjut lagi, 25. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Bahkan pada masa susah, saudara dan saya dijamin tuh. Itu adalah suatu kebahagiaan yang terbaik. Saya mau saudara tangkap ini. Ayo rubah semuanya. Kalau yang tadinya pakai kekuatan sendiri, pakai cara sendiri, berhenti. Mau saudara berhenti saudara? Mau memulai yang baru saudara? Mari saudara, kita mau bangkit berdiri. Saya mau dalam beberapa menit ini saudara, saya percaya sebuah rema yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Saya tahu hati Tuhan sudah sangat-sangat rindu menggenapkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bahkan sebenarnya hatinya saudara, dalam waktu yang sudah singkat ini ada begitu banyak pernyataan yang menyatakan bahwa waktunya sudah sangat singkat. Dan justru di waktu yang singkat ini, Dia mau saudara dan saya alami Dia, saudara. Dia mau saudara dan saya alami janji-janjinya, saudara. Bahkan yang terpending itu semua Dia mau jebolkan, saudara. Tetapi harus dimulai dengan yang benar. Yang dinantikan hanya Tuhan. Berseru-seru mencari pertolongan hanya Tuhan. Bahkan berseru sampai Dia mau mendengar dan menjawab. Dan mau berbicara, memberi rema yang akan memberi arahan, harus begini, menganan atau mengiri. Dan bahkan sampai memiliki hati yang sama dengan hatinya. Mari kita mau evaluasi diri kita, saudara. Apakah hari-hari ini kebenaran inilah yang sudah kita kerjakan? Atau seringkali karena kita merasa tidak mampu dan putus di tengah jalan, atau bahkan kita belum mengerjakan ini, saudara. Mari kita evaluasi, saudara. Karena saya percaya keputusan pada malam hari ini menentukan semuanya, saudara. Sebuah keputusan yang kau mau ambil, saudara, itu yang akan membuat
mata Tuhan kembali tertuju kepada kita atau tidak, saudara. Dan keputusan itu ikuti yang menjadi yang Tuhan ajarkan buat kita. Dan buat kita, saudara, mungkin ada di antara saudara yang menyadari, oh ya Tuhan, aku belum Tuhan, tapi aku mau Tuhan. Mari kita mau bereskan di hadapan Tuhan. Dan mari kita mau ambil sebuah keputusan untuk Yesus dan jalan dan caranya yang kita akan ikuti. Buat saudara-saudara yang merasa bahwa saat ini engkau belum melakukan itu, dan engkau mau berhenti dengan cara yang lama, dan engkau mau melakukan yang barusan engkau dengar dan terima, taruh tangan kananmu di dadamu, saudara. Dan saya mau ajak saudara berdoa sama-sama membuat sebuah pernyataan di hadapan Tuhan, supaya mulai hari ini semuanya selesai yang lama, dan yang baru perjanjian dengan Tuhan berlaku atas kita. Ikutin doa saya pada malam hari ini. Pada malam hari ini, aku mengambil sebuah keputusan. Aku ingin mengalami Engkau, Tuhan. Ingin mengalami pernyataan kasih-Mu. Mujizat-Mu. Bahkan Engkau berserta dengan aku. Dan aku tahu, aku harus berjalan seperti yang Engkau ajarkan. Hari ini Tuhan, ampuni aku. Kalau selama ini aku berjalan dengan caraku sendiri, dengan pengertianku sendiri, belum seperti yang Kau mau. Ampuni aku, Tuhan. Hari ini aku mau selesai dengan caraku yang lama. Lepaskan, Tuhan. Cabut, Tuhan, cara yang lama ini dari agenda hidupku. Dan aku mau terima, Tuhan, yang baru yang daripadamu. Aku mau belajar menantikan Engkau. Aku mau belajar berseru dan tidak akan menyerah sampai Engkau mendengar, menjawab, berbicara. Aku mau belajar nurut, Tuhan, pada waktu Engkau berbicara. Bahkan terus menantikan sampai Engkau berbicara, memberi rema dalam hidupku, dan beri aku kemampuan untuk nurut dan melakukannya. Aku mau belajar, Tuhan, tidak hanya meminta dan menerima, tetapi seperti Engkau datang ke dunia untuk memberikan hidupmu buat aku. Biar hidupku aku berikan buat Engkau, Tuhan. Aku percaya janji-Mu, ya dan amin, terjadi dalam hidupku. Buka mulai hari ini, Tuhan, alam rohku, Tuhan, supaya aku boleh mengerti, boleh mendengar, boleh melihat setiap rema, janji, jalan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi dalam hidupku. Lah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Buat kami percaya, Tuhan, berjuang sampai buat kami boleh mengerti dan menangkap dan melakukan bagian kami, Tuhan. Buat kami bangkit, Tuhan, malam hari ini, Tuhan. Telah kulihat
berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan meteraikan Tuhan, meteraikan Tuhan. Mari saudara semua aja kita berbahasa roh. Hina masih kira apa, hina masih kira apa, hina masih kira apa, hina masih kira apa. Tuhan mau rohmu mulai hari ini berbeda. Tuhan mau rohmu mulai hari ini tidak tidur lagi. Tuhan mau rohmu mulai hari ini bangkit, mulai hari ini percaya bahwa akan jalan Tuhan yang akan membawa untuk engkau mengalami setiap yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Setiap roh kami dibangkitkan, setiap roh kami menjadi berbeda. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi yang tidur, tidak ada lagi yang pesimis, tidak ada lagi yang kasih. Oleh hari ini semua akan bangkit dan mencari dan mengejar Engkau Tuhan sampai mereka mendapatkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jumpai setiap saudara-saudara mereka Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, jumpai mereka, bawa mereka, alami Tuhan. Karena pada waktu mereka serius dengan Engkau, maka Engkau serius dengan mereka. Seperti yang baru saja disaksikan, orang yang baru bertobat tapi serius dengan Engkau, maka Engkau serius dengan orang itu Tuhan. Dan hamba percaya ini terjadi atas setiap kami. Meteraikan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata